Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Patriaji dengan NIM akhir 197. Di sini saya akan membuat aplikasi stok barang atau Noko. Untuk soalnya, saya akan membuat program menggunakan JavaFX. Dan untuk tab custom yang terdiri dari minimal 3 tab menu navigasi, saya membuat 4. Kemudian ada operasi getter setter untuk kelas itemnya. Kemudian file terhubung ke notepad dan akan ditampilkan di tabel. Untuk demonya, pertama saya akan mengerun dulu. Di sini menu pertamanya yaitu sign in, yang diminta user dan passwordnya. Jika belum punya akan meng-create account. Di sini juga ada versi untuk melihat versinya atau di support ini. Kemudian kita akan mencoba meng-create account. Diminta email. Di sini ada toggle show and hide password. Jika di show, dia ini akan berupa text field, sedangkan jika di hide akan berupa password field yang meng-hide teksnya. Kemudian kita sign up, kita login menggunakan akun yang telah dibuat, stay sign in. Jadi setiap text field yang ada di password field akan di copy juga ke text field yang ada di password biasa. Kemudian stay sign in di sini untuk stay sign in otomatis login atau tidak. Pertama akan ada akun info, menu market, storehouse, dan analytics. Untuk akun info di sini dapat mengedit akunnya. Diminta konfirmasi password. Kemudian bisa, karena awal-awal tidak diminta nama depan, di sini dapat menambahkan. Di save. Untuk market, untuk menu penjualan, storehouse, pertama-tama kita akan mencoba menambahkan barang. Dan di sini ada file chooser yang membuka upload image, ada hanya berupa image, JPEG, JPG, atau PNG. Kemudian tambahkan, masuk ke dalam grid pen yang ada di dalam scroll pen ini. Untuk mempercepat waktu, di sini saya sudah menyiapkan account yang sudah memiliki banyak item. Di sini ada menu sign out-nya juga tadi. Nah, di sini untuk di market, untuk di storehouse ada menu edit untuk mengedit barang dan mendelete untuk mendelete barangnya. Untuk market di sini untuk pembelian, customer nama pertama harus dimasukkan. Kita set namanya. Nah, sehingga ada muncul add to chart dan menu lihat keranjang untuk melihat tabel yang berisi keranjangnya. Kita lihat, tambahkan kita menu ini. Di sini ada kategori juga bisa dipencet, misalnya kategori keyboard akan muncul keyboard, juga muncul keyboard, juga dapat menge-search apa yang mau kita cari yang ada di dalam item. Coba ada data, ada RAM juga ada, dia juga menge-set yang ada di kategori. Kemudian kita lihat keranjang, sudah ada karena tadi kita sudah masukkan. Kemudian untuk mengedit juga bisa, apakah mau ditambah atau dikurang. Kemudian di save. Setelah di save atau dibayar, dia akan masuk ke dalam analytics. Di analytics ini ada beberapa tampilan. Ini untuk varian item, jumlah varian item yang ada di sini ada 8. Customer, jumlah customer atau pembeli yang sudah terdaftar, kemudian item yang terjual dan pemasukannya. Di sini ada yang baru kita masukkan tadi paling bawah, ada tanggalnya juga. Kita lihat detail, bisa melihat apa yang sudah dibeli pada waktu lalu. Ini juga bisa. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan kode-kode penting yang akan saya jelaskan, namun tidak semua karena terlalu banyak, sehingga saya akan menjelaskan di bagian market controller saja karena sudah mencakup semua
dari kriteria dari penugasan. Untuk pertama-tama di sini ada observable item chart atau item chart list yang untuk menyimpan item yang ada di keranjang. Kemudian chosen item untuk chosen yang item yang sudah dipilih. Dan app listener di sini saya menggunakan kelas interface tambahan app listener untuk menjadi objek listener saat mengklik setiap itemnya. Scope di sini untuk mencari. Kemudian items ini untuk daftar itemsnya, daftar item yang akan ditampilkan di dalam grid pane, scroll pane-nya. Kemudian pop up ini untuk menambahkan pop up chart atau keranjang tadi setelah lihat keranjang, dan juga untuk menampilkan edit itemnya. Setelah itu pertama-tama diinisialisasi. Total pembayarannya itu kurensinya rupiah. Di app ini ada kurensi rupiah bertipe data statik. Kemudian pertama-tama di sini yang penting adalah mengeset dynamic grid pane, yaitu pane yang ada di dalam scroll pane-nya. Item yang ada di item list itu pertama di clear, kemudian mengambil item baru menggunakan get data. Metode get data di sini adalah bertipe list item, sehingga returnnya nanti berupa item juga, item yang berupa list item, array list. Kemudian item ini untuk membaca dari item list yang dibaca menggunakan buffer reader dan string tokenizer untuk pembatas menggunakan koma setiap buffer read line-nya. Setelah dimasukkan dan UUID dari user itu sama dengan primary control account-nya, yaitu primary control ini adalah menu dari pertama dimasukkan login, sehingga di sini ada user account-nya. Untuk pengsetan user account-nya di sini ada di sini user account sama dengan find user line. Find user line ini adalah metode yang mengreturn user line, yaitu string dari user list. Jadi setiap satu baris ini akan di-scan dan dimasukkan ke dalam account infonya, account primary controlnya. App listener yang sudah saya buat itu akan menambahkan mengoverride lagi mengoverride listenernya set chosen item. Dia setiap mengoverride on click listener akan mengeset chosen itemnya. Jadi setiap file yang dibaca itu menggunakan for dan equal dengan UUID yang sudah ada di itemnya. Kemudian jika iya akan item get jumlah ini akan dikurangin untuk mengurangi banyaknya item yang dimasukkan ke dalam keranjang. Jadi setiap penambahan itemnya akan berkurang juga di dalam item chart listnya juga. Kemudian di sini setiap gambar atau setiap itemnya itu dimasukkan ke dalam anchor pane yang dimasukkan ke dalam grid pane store. Untuk kolomnya ini batasnya 3 dan kolomnya bertambah-tambah. Jika sudah 3 akan mereset lagi jadi 0. Kemudian row-nya juga bertambah, jadi row-nya akan tak terbatas ke bawah. Kemudian batasnya 0, 10 batas insesnya. Setelah itu di sini untuk pengesetan tabelnya saya mengeset value ini setiap kolomnya yang memasukkan item chart list. Ini adalah package item yang berisi kelas item chart untuk setter getter dari chartnya itu. Item yang ada di chart ada banyak, nama, harga, total harus sesuai dengan di sini ada total banyak karena ini mengextend item. Di sini juga ada jumlah dan harganya di sini. Di kolom ini dimasukkan item chart list. Jadi setiap di dalam item chart listnya ada
dimasukkan ke dalam chart table. Setelah itu, jika sudah membayar, akan dimasukkan ke dalam file analitik. Karena waktunya terbatas, saya tidak bisa menjelaskan semua data yang ada di project ini. Untuk kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.